Ya, sejak ditetapkan menjadi status awas untuk kedua kalinya pada 27 November lalu, hingga saat ini pun status Gunung Agung masih berada di level 4 awas. Dan penetapan status awas ini juga dikarenakan aktivitas vulkanis Gunung Agung yang masih tinggi dan menyebabkan penerbangan di Bandara Udara Internasional sempat ditutup untuk sementara waktu. Namun kali ini setelah 1 bulan, geliat pariwisata di Bali sudah mulai nampak kembali. Jika kemarin wisatawan masih enggan untuk datang, tapi kali ini juga sudah banyak sekali wisatawan yang mulai berkunjung ke Bali. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi pariwisata di Bali saat ini, saya sudah bersama Bapak Co Oka Arta-Ardana Sukawati atau yang biasa kita kenal dengan Co Aceh selaku Ketua PHRI Bali. Nah, Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Bapak keadaannya hari ini? Ya, syukur hari ini sudah menjelang tutup tahun ya. Kondisi pariwisata di Bali menunjukkan angka makin baik saja. Ya memang kalau kita akhir tahun kan memang kita posisi kita dalam keadaan peak season memang ya. Ya peak season walaupun sampai hari ini Cina belum melakukan penerbangan langsungnya ke Bali, tapi didukung oleh negara-negara lain selain Cina. Ini sudah menunjukkan angka melebihi angka harian kita hari ini daripada angka hariannya tahun lalu pada hari yang sama. Oke, berarti kondisinya sudah semakin membaik. Ada berapa banyak wisatawan Pak per hari yang sudah mulai datang ke Bali? Ya per hari ini untuk libur Natal dan Tahun Baru kita sudah rata-rata di atas 15.000. Kalau kita tahun lalu rata-rata 13.500. Nah, tapi kejadian ini terjadinya setelah tanggal 22 tepatnya setelah Bapak Presiden datang ke Bali. Walaupun demikian, sejak Menko Maritim, Pak Luhut juga mengadakan rapat di Jakarta dan mereview status awas, sebab dari dulu dibilang Bali yang awas. Padahal sebenarnya Bali aman, kecuali di sekitar Gunung Agung radius 8 km itu yang status awas. Jadi kita perbaiki untuk merubah persepsi. Nah setelah Pak Luhut menyampaikan hal tersebut, maka mulai tanggal 17 sudah mulai menggeliat sebenarnya. Dan puncaknya di atas 22 udah langsung kita boom. Oke, nah Bapak ini saya pengen tahu nih Pak, kemarin setelah penetapan 27 November, 2 minggu lamanya Pak okupansi hotel sangat menurun drastis ya Pak ya. Bahkan ada beberapa hotel yang sempat berada di angka hanya belasan persen. Hanya sedikit ya. Nah itu sebenarnya kondisi seperti ini apa sih Pak yang mengakibatkan selain memang aktivitas vulkanis Gunung Agung nih Pak? Atau mungkin karena ya jumlah kamar di setiap hotel yang semakin tinggi, kemudian adanya dampak seperti ini sangat terlihat gitu Pak di pariwisata. Ya, memang setelah letusan Gunung Agung tanggal 27 November, kita agak shock di Bali ya. Walaupun prediksi kita sebelumnya akan terjadi letusan dan kita sudah menyiapkan SOP untuk bagaimana menangani bagaimana terjadi letusan, tapi dalam kenyataan kita di tanggal 25, 26, 27 kita juga cukup kelabakan dengan datangnya wisatawan yang puluhan ribu yang mau keluar dari Bali pada saat bersamaan. Jadi SOP yang kami susun sebelumnya dengan teman-teman pariwisata itu ketika kita terapkan banyak tidak nyambung. Dan syukur sekarang kita sudah perbaiki, bahkan kita sudah melakukan beberapa simulasi. Mudah-mudahan kita tidak berharap, kalaupun terjadi, kita jauh lebih siap sekarang menghadapi kondisi sama seperti dulu. Nah kenapa rendah sampai drop wisatawan sampai bahkan 1 digit? Kalau kita melihat di bulan Oktober, November, bahkan awal Desember, memang kita ada pada low season. Biasanya pada bulan-bulan itu kita akupansi kita sekitar 60%. Baru akan naik dia menjadi 80-85% itu di sekitar minggu ketiga 22 Desember. Ini keadaan normal. Nah, jadi pada waktu letusan Gunung Agung kita ada sampai 1 digit di bawah 10% bahkan pada waktu itu. Nah itu memang karena faktor low season. Kedua ada trauma wisatawan untuk datang ke Bali karena penanganan kita pada waktu itu memang agak kelabakan kita menangani wisatawan yang kita bawa ke Surabaya, yang kita berangkatkan lewat Blimbing Sari ataupun Juanda. Pada waktu itu memang kita perlu perbaiki lagi. Yang ketiga kemudian ada kekhawatiran, kalau terjadi letusan lagi apakah tidak menghambat penerbangan yang akan ke Bali. Inilah yang menyebabkan semua, bahkan dengan status awas dalam tanda kutip pada waktu itu banyak negara mengeluarkan travel advisory, travel ban untuk ke Bali yang berimplikasi kemudian ketakutan wisatawan karena asuransinya tidak di-cover. Ini yang menyebabkan wisatawan tidak mau datang ke Bali gitu ya. Dan takut ya Pak? Takut karena asuransinya tidak dibayar oleh negaranya ya. Iya Bapak, sebenarnya kalau dari PHRI sendiri Pak, sinergitas dengan pemerintah itu seperti apa sih Pak? Karena kan yang kita ketahui di lapangan Pak, banyak informasi beredar, ada bantuan transportasi tapi tidak sesuai kenyataan di lapangan, dan itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya hubungan PHRI sebagai asosiasi pemilik
hotel dan restoran dengan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dan pusat dalam hal Kementerian Pariwisata sangat baik sekali ya. Bahkan kita sejak awal pun sudah memberikan pelayanan ada terjadi letusan. Kami PHRI Bali akan memberikan 1 malam gratis bagi wisatawan yang terdampak, kemudian memberikan harga yang terbaik, bahkan diskon apabila ada lebih dari 1 hari di sini dan sebagainya. Kita sudah kita siapkan itu semua. Jadi hubungan kita baik. Bahwasannya akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan, seperti saya sampaikan tadi, memang karena jumlah terlalu besar. Kedua, ada beberapa aturan yang memang tidak bisa kita langgar. Boleh disebutkan itu Pak aturannya? Katakanlah pencairan dana, bantuan. Kami sudah disiapkan bantuan baik oleh kementerian, baik oleh pemerintah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, untuk membantu bagaimana kita bisa meringankan atau meningkatkan pelayanan kita terhadap wisatawan yang terdampak. Tapi uang itu tidak serta-merta kita bisa cairkan gitu. Karena satu alasnya kejadiannya ada di Kabupaten Karangasem, tentu dari segi tata pengelolaan keuangan, kabupaten lain tidak bisa membantu kabupaten lain gitu. Nah, ini juga menimbulkan kesulitan, sehingga apa yang kami janjikan sebelumnya kepada wisatawan bahwa andai kata nanti terdampak akibat erupsi dan harus kami hantar ke Surabaya, itu kami siapkan, kami janjikan dengan angkutan gratis pada waktu itu, mohon maaf tidak bisa kami penuhi gitu karena masalah-masalah ini yang menyebabkan. Oke Pak, nah kalau dari PHRI sendiri Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak ketika kebijakan itu turun kemudian menginformasikan ke seluruh anggota hotel gitu Pak? Dan itu seperti apa? Karena kan ada simpang siur yang hotel tidak lagi mau menerima gitu Pak. Betul. Nah ini juga menjadi catatan kita ke depan. Dan kita berharap juga di pemerintah kabupaten dalam hal ini untuk memberikan jalan keluar. Karena tidak semua hotel di Bali menjadi anggota PHRI. Sehingga ketika PHRI membuat kebijakan yang merujuk kepada keinginan atau rekomendasi pemerintah, atau keinginan pemerintah, kami tidak serta-merta bisa terapkan semua. Banyak hotel bilang, oh saya bukan anggota PHRI, saya tidak bisa mengikuti imbauan PHRI. Itu yang terjadi juga. Seperti itu. Nah, yang kali ini saya ingin tahu nih Pak, dengan kedatangan Bapak Jokowi yang kemarin, tapi ditahan dulu ya Pak ya, karena kita harus jeda dulu nih Pak. Ya, masih banyak lagi perbincangan saya dengan Ketua PHRI Bali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Net Bali.